Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Doni Suhendri dari Prodi PGSD dengan NIM 190140. Sebuah virtual laboratory. Ada dua percobaan di sini sebagai bentuk bagian dari ujian akhir semester dari tahun 2025. Di sini ada percobaan dari perubahan energi. Nah, di sini ada beberapa yang ada percobaan tersebut. Ini yang pertama itu ada sepeda. Nah, kemudian di sini kan bisa dijalankan kecepatannya berupa rendah, sedang maupun tinggi. Baik, kita langsung masuk ke percobaan yang pertama. Ini kita awal-awalnya kita jalankan sepeda secara perlahan. Kemudian kita amati perubahan energi yang terjadi pada air tersebut. Nah, ini kan di sini kan terlihat bahwa suhu dalam termometer ini lama kelamaan akan semakin lama akan semakin dia ini lama kelamaan airnya akan mendidih. Lihat untuk energi simpulnya, lihat dari prosesnya yang ada, dia lama kelamaan dia akan menghasilkan sebuah energi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke sedang. Nah, sedang maka dia akan jauh lebih cepat lagi untuk perubahan energinya, proses perubahan energinya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke tinggi. Nah, bisa dilihat teman-teman bahannya. Kemudian kita ganti lagi bahan yang ke tempat yang kedua, itu pada lampu yang pertama. Kita jalankan secara perlahan. Bisa kalian lihat, lama kelamaan lampu akan semakin terang. Nah, kemudian ke kecepatan sedang, punya lama kelamaan akan semakin terang. Kita naikkan kecepatannya menjadi energi yang diperlukan juga dari orang yang main sepeda akan lebih besar. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke bagian yang ketiga, lampu yang kedua. Kita jalankan. Lampu akan menyala, tetapi sedikit remang-remang. Nah, ke percobaan kecepatannya sedang. Lalu kita naikkan lagi kecepatan mengayuh sepedanya jadi lebih tinggi. Kemudian ke baling-baling kipas anginnya, kincir anginnya ini akan berputar. Kemudian kita lanjut ke kecepatan yang sedang, akan cepat pergerakan dari baling-balingnya. Kemudian lanjut lagi ke yang lebih tinggi lagi. Baling-balingnya setelah itu kita reset lagi. Nah, kita tunggu prosesnya, amati lama kelamaan perubahan energi yang akan terjadi. Maka semakin lama air akan semakin panas. Kemudian kita lanjut ke lampu.
perlahan lampu langsung menyala terang. Kemudian lampu yang kedua juga sama, dan juga selanjutnya ke kincir angin. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang kedua. Ini generatornya kita ganti menggunakan panel surya. Nah, ini pada air. Nah, akan memakan proses waktu yang lumayan lama mendidihkan air. Nah, kita akan lihat kita mendidih. Itu kita memakai awan yang sedang, sedikit berawan. Nah, waktu yang diperlukan akan juga semakin lama. Kemudian setelah itu jadi berawan gitu, jadi lebih banyak awannya. Kemudian kita ganti. Nah, kita ke proses selanjutnya. Ini bisa kalian lihat jauh lebih cepat untuk menyalakan lampunya. Selanjutnya jadi berawan sedang, akan sedikit remang-remang. Nah, kemudian kita menjadi lebih banyak berawan. Nah, bakal atau minim penerangan. Nah, kemudian ke lampu kedua bisa kalian lihat dan berawan sedang, kemudian menjadi berawan. Bisa kalian lihat. Selanjutnya ke kipas angin ataupun kincir angin. Kemudian awan, semakin lambat, dan apabila berawan, kipas anginnya akan berhenti. Nah, baik, selanjutnya kita ke bagian dari air teko. Nah, kita panaskan air tekonya. Generator yang berputar dan menghasilkan energinya, maka airnya langsung ke. Kemudian selanjutnya pertama kita nyalakan, maka akan menghasilkan energi cahaya yang terang pada lampu. Itu untuk yang lampu yang kedua. Bisa kalian lihat, kita panaskan menggunakan uap untuk ke generatornya, maka lampu yang kedua akan nyala dengan terang. Kincir angin. Nah, bisa kalian lihat kincir anginnya berputar akan semakin kencang. Nah, sebelum kita masuk ke alangkah baiknya kita menjawab pertanyaan yang telah disediakan dari percobaan yang pertama. Nah, dari hal tersebut, manakah yang lebih cepat memberikan energi dari perubahan energi? Jawabannya terletak pada saat kita mengayuh sepeda. Karena menurut pendapat saya, hal tersebut bisa terjadi karena dari diri sendirilah yang mengatur seberapa cepat ingin menyalurkan energi tersebut pada keempat bahan yang ada seperti air, lampu, ataupun kipas angin. Nah, maka dari itu juga karena yang kita mengaturnya itu juga lah terbentuknya suatu gejala yang bisa kita. Kemudian kesimpulannya adalah dari percobaan yang pertama bahwa semakin besar energi yang kita hasilkan, maka akan semakin
cepat pula reaksi yang ditimbulkan dari bahan-bahan yang ada. Begitu juga sebaliknya. Maka reaksi yang akan ditimbulkan itu akan semakin lambat pula. Nah, kurang lebih itu saja. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke percobaan kedua tentang dari perubahan wujud benda. Kalian lihat ada 4 senyawa yang akan ditemukan. Di sini ada neon, ada argon, ada oksigen, dan juga ada air. Nah, di sini yang diagram di sini bisa kita abaikan karena juga di sini juga bisa kalian lihat ada fase diagramnya, ini yang akan jadi utama kita, dan juga ini bisa digunakan sebagai penambah senyawanya dalam aktivitasnya. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk mengatur tekanannya. Baik, selanjutnya kita langsung ke percobaannya, yaitu yang pertama kita lanjut ke neon. Nah, kemudian kita panaskan, kita lihat reaksi yang terjadi, dan juga kita lihat juga diagram yang ada. Bisa kalian lihat ada liquid menuju gas. Liquid itu cair dan jadi gas. Nah, setelah itu kita turunkan suhunya. Bisa kalian lihat diagram yang di bawahnya, yang di kanan yang pojok bawah paling kanan, lihat titik merahnya, titik solid. Kalian lihat. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke argon. Nah, kita sama seperti sebelumnya, kita panaskan, kita lihat laju titik merah pada diagram tersebut makin cepat berubah menjadi cair dan kemudian berubah menjadi gas. Selanjutnya kita dinginkan. Nah, bisa kalian lihat proses dia dari senyawa gas menjadi bentuk dinginnya, senyawa dinginnya itu. Kalian lihat. Nah, kita lanjut lagi ke oksigen. Kemudian kita panaskan. Nah, untuk kasus oksigen di sini itu prosesnya lumayan memakan waktu yang agak lama. Bisa kalian lihat diagramnya juga. Nah, kemudian selanjutnya kita dinginkan. Nah, dari proses gas ke titik solidnya pada kasus oksigen tersebut, ini cukup memakan waktu yang agak relatif lama. Bisa kalian lihat, teman-teman. Kemudian kita lanjut aja langsung ke air. Nah, kemudian kita panaskan. Lihat diagramnya. Ini bebas bagi teman-teman, boleh menambahkan yang intinya atau tidak masalah, atau tidak apa-apa jika ingin ditambahkan atau tidak. Nah, bisa kalian lihat teman-teman. Kemudian kita dinginkan. Dan di sini kita langsung saja ya, karena untuk kasus pada air tersebut ini akan memakan proses waktu yang jauh lebih lama timbang dari ketiga senyawa sebelumnya. Bisa kalian lihat teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan ini. Di sini pertanyaan yang didapatkan, manakah yang lebih cepat? Di
sini juga bisa kalian lihat dari pertanyaannya, ada yang bertanya pastinya juga, manakah yang paling cepat berubah bentuk menjadi cair, padat, gas? Menjelaskan alasannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk kasus yang lebih cepat dari yang berubah dari menjadi air, cair, padat ataupun gas, yang pertama itu durasi untuk yang paling cepat menuju cair itu adalah argon. Kemudian yang kedua untuk yang berubah cepat menjadi padat itu ke neon, dan juga untuk yang berubah cepat menuju ke gas itu juga neon. Nah, alasannya adalah karena senyawa tersebut lebih cepat, lebih konstan dalam membaur ataupun juga melepaskan energi-energi yang ada pada senyawa tersebut. Mereka cepat. Bisa kalian lihat juga yang misalnya neonnya. Nah, dia lebih cepat. Bisa kalian lihat lebih cepat dalam prosesnya, proses penguapannya gitu seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan hal apa yang terjadi apabila tutup wadah ditekan hingga besar. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Jika kita memberikan tekanan, otomatis titik merah tersebut akan jauh lebih cepat menuju naik ke atasnya. Nah, bisa kalian lihat, kita kasih tekanan maksimal sebanyak beberapa atmosfer, misalnya ini, nah 180 itu 190 atmosfer. Apabila kita semakin tekan lagi, maka dia overload dan juga akan pecah. Maka dari itu sangat disarankan untuk tidak boleh melakukan tersebut jika kita melakukan praktek uji coba secara real atau secara nyata. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan adalah bahwa senyawa seperti argon dan neon memiliki massa yang lebih ringan ketimbang oksigen maupun air. Itu memiliki senyawa untuk oksigen dan air itu memiliki kepadatan yang jauh lebih berat, massa yang lebih berat gitu. Maka dari itu juga kesimpulan selanjutnya bahwasanya apabila kita memberikan tekanan yang berlebihan pada maka akan menimbulkan suatu reaksi di mana mereka akan mengalami pecahan atau pengelepasan energi secara berlebihan. Saja selanjutnya nanti di akhir video nanti akan diperlihatkan dari percobaan 1 maupun percobaan. Baiklah, sekian itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, saya Doni Suhindri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.